Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Wilayah 1, yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Mari kita doakan semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kami banggakan dan yang saya cintai, anak-anak muridku, anak-anakku semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1441 Hijriah, kita sama-sama bisa bermuajahah talabul ilmi. Mudah-mudahan dari video ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang puasa, maka alangkah baiknya, alangkah afdolnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita dan ditelan dari dalam mulut kita dengan sengaja. Ingat sekali lagi, dengan sengaja. Contohnya, siang-siang haus nih, yang enak kan minum es nih. Kalau di kamar atau di ruang tengah takut kelihatan sama mama. Akhirnya bawa botol aqua ke kamar mandi, minum di kamar mandi. Memang orang tua kita tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Hati-hati atas godaan syaitan. Makan gimana, Pak? Makan gitu juga sama. Lupanya jangan kebangetan. Kalau lupa makan tapi makannya udah sampai sepiring, itu kebangetan namanya. Lupa, Pak, maaf, lupa puasa, makan sampai sepiring. Nah, itu berarti lupanya sengaja. Beda dengan lupa yang tidak
tidak disengaja. Yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka seperti telinga, mulut, dan 2 lubang kemaluan. Nah, di sini ada lubang telinga, lubang mulut, 2 lubang kemaluan. Kalau lubang telinga batasannya hanya sampai kelingking saja. Ketika kelingking kita dimasukkan sudah mentok, tidak bisa dimasukkan lagi. Nah, itu puasa kita tidak batal. Tapi kalau kita memasukkan cotton bud, korek kuping dengan sengaja, maka batal puasanya. Kalau mau korek kuping di luarnya aja nih. Nah, di luar sini nih pakai cotton bud boleh, jangan sampai ukuran dari kelingking ini dimasukkan. Lanjutnya apa? Mulut. Masukkan dalam mulut. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau seandainya nyobain makanan? Nyobain makanan boleh, tapi jangan sampai tertelan. Maksudnya gimana Pak? Kalau ibu kita masak, ya kan, ini kira-kira masakannya keasinan apa tawar, kurang garam, kebanyakan garam apa kekurangan garam. Biasanya dicobain dulu. Kalau nggak dicobain bisa ketahuan, nggak bisa masakan, cuma ditakar-takar. Gimana caranya? Sedikit kita mencoba di dalam lidah kita. Nah, jadi encep-encep nih. Nah, gitu. Kalau udah tahuan nih kurang atau lebih, langsung buru-buru dibuang, diludahin sebelum sampai ketelan. Setelah itu kumur-kumur udah dibuang. Tapi ingat hukumnya makruh, ya. Terus juga 2 lubang kemaluan. Ingat, dari kubul maupun dari dubur. Nah, kalau dari kubul saya contohkan seperti anak perempuan yang sedang buang air kecil. Hati-hati ya ceboknya, jangan sampai kita cebok dalam atau beristinja dalam buang air kecil itu sampai masuki lebih dalam dari pandangan mata kita melihat ke bawah atau melihat, mohon maaf, kemaluan dari perempuan. Itu tidak boleh kalau sampai masuk. Nah, itu dapat membatalkan puasanya. Terus kemudian dubur atau dari lubang belakang. Seperti kemarin yang banjir, yang hujan deras banjir, banyak yang berenang. Puasa-puasa berenang, ketika kita buang gas atau kentut di dalam air, maka air yang ada di luar akan masuk ke dalam lubang dubur kita, maka itu puasanya batal, hati-hati, makruh. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja seperti apa? Memasukkan jari kita dalam tenggorokan. Nah, sengaja sampai keluar makanannya, sampai berasa lagi di mulut kita, batal puasa. Yang keempat, keluar haid atau nifas. Ini biasanya untuk perempuan dan ibu yang sedang melahirkan. Ya, ketika keluar haid, darahnya otomatis puasanya juga batal. Yang kelima, gila, hilang akalnya, otomatis langsung batal. 6, murtad, keluar dari agama Islam. Yang ketujuh, nih biasanya untuk laki-laki ya, keluar mani dengan sengaja. Nah, ini yang tidak boleh kalau di hari puasa atau pada saat berpuasa, otomatis batal. Kemudian lanjutnya, kalau seandainya keluar maninya tidak sengaja, seperti kalau malam bermimpi, bagaimana Pak untuk melaksanakan puasa nantinya? Ketika masak sahur atau makan sahur, setelah makan sahur langsung mandi janabah atau mandi junub. Nah, setelah itu, setelah masuk waktu imsak, waktu subuh, kita telah suci, dilanjutkan seperti semula, puasanya tidak apa-apa. Yang kedelapan, bersetubuh di siang hari. Nah, ini biasanya untuk orang yang sudah dewasa, orang yang sudah nikah, bapak atau ibu kalian yang sudah menikah. Maka diharamkan oleh Allah
dapat membatalkan puasanya juga bersetubuh di siang hari. Kifaratnya apa? Berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Tidak boleh sampai batal. Oke, ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian semuanya. Yang pertama pertanyaannya adalah sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Terus yang kedua, lubang apa saja yang tidak boleh dimasukkan sesuatu, tahu benda sesuatu yang dapat membatalkan puasa. 2 pertanyaan saja dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk keluarga, agama Islam. Akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.